Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Nah, di video kali ini kita akan mulai membahas i'rab dari kitab Ahkamis Sholati. Oke, teman-teman, jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitab Ahkamis Sholati ay hada kitabun fi bayani ahkamis sholati. Ini merupakan kitab yang menjelaskan hukum-hukum sholat. Wahia lugatan adu'a'u. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Wa syar'an kama qala ar-Rafi'iyyu. Dan secara syarak definisi sholat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Rafi'i, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi, yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, bisyara itu maksusotin dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini adalah definisi dari Imam Rafi'i. Nah, tapi kalau kalian pernah mendengar kajian dari Gus Baha itu menjelaskan kalau definisi ini itu masih belum jamek manek. Jadi harus ditambahi walau hukman, ya. Itu yang dijelaskan oleh beliau. Namun di sini kita tidak akan menjelaskan itu. Yang akan kita bahas di sini adalah apa yang sudah kita baca tadi. Oke, teman-teman. Jadi langsung saja kita mulai ke pembahasan kitab Ahkamis Sholati. Ini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirannya hada, ya. Jadi kalau ditakdirkan itu hada kitabun fi bayani ahkamis sholati gitu. Jadi hada itulah yang posisinya sebagai mubtada dan itu dibuang. Hukumnya boleh sebagaimana bait wahad kuma yu'lamu jaizun. Kama taqulu zaidun ba'da man indakuma gitu. Nah, yang ini menjadi khobar. Di sini khobarnya itu berupa idhofah. Kitabu ya. Itu sebagai mudhof, ahkami sebagai mudhof ilah yang pertama, as-sholati sebagai mudhof ilah yang kedua. Kitabu itu ya isim mufrad, ahkami itu jamak taksir, as-sholati isim mufrad ya. Ini alasannya kenapa kok dibaca ahkami serta dibaca as-sholati, kalian sudah tahu. Gak perlu lama-lama, langsung kita mulai ke lafaz selanjutnya. Wahia. Wawnya di situ menjadi waw haliyah ya, karena dia di antara kalimat as-sholah yang merupakan isim ma'rifat serta di antara jumlah jumlah ismiyah ya, yaitu hiya lugatan ad-du'a'u. Sehingga wawnya di sini disebut sebagai waw haliyah. Karena jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat itu posisinya sebagai hal ya, dan halnya di sini berupa jumlah ismiyah yaitu hiya lugatan ad-du'a'u. Nah, gitu ya. Atau bisa juga kalian jadikan wawnya di sini sebagai waw ibtida, itu enggak masalah. Terserah kalian, atau waw isti'naf juga bisa. Tapi saya jadikan di sini sebagai waw haliyah tadi. Lanjut di sini kalau halnya di sini kan hiya lugatan ad-du'a'u yang berupa jumlah ismiyah, ya kan? Nah, kalau kita jelaskan satu persatu, halnya di sini kita perhatikan, maka hiya di sini posisinya sebagai mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan sebab hiya itu berupa isim dhamir sehingga tanda rafanya dikira-kirakan. Kemudian lugatan di situ adalah mansub binus il-khafat ya, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena lugatan itu isim mufrad, takdirannya itu fi lugatin ya. Kemudian ad-du'a'u di sini posisinya sebagai khobar, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab ad-du'a'u itu merupakan isim mufrad ya. Kemudian wasyar'an, wawnya di situ bisa kalian jadikan sebagai waw isti'naf atau bisa juga dijadikan sebagai waw ibtida, tapi di sini saya jadikan sebagai waw isti'naf. Kemudian syar'an di situ adalah mansub binas il khafat, takdirannya fi syar'in ya, sama kayak lugatan tadi. Kemudian nah ini membuang mubtada sebenarnya ya. Wa syar'an ai wahia syar'an ya, dan hiya itu kembali ke as-sholah. Seharusnya seperti itu, tapi mubtadanya itu dibuang ya, sama kayak tadi pembuangan mubtada itu boleh. Yang syar'annya menjadi mansub nasil khabar sama kayak lugatan. Kemudian kama qala ar-Rafi'iyyu,
Di sini saya jadikan sebagai yang kama itu jar majrur saja. Untuk khobar dari mubtada itu yang nanti yang aqwalun itu ya. Nah, di sini yang kama itu adalah jar majrur, huruf jarnya adalah kaf, majrurnya adalah ma, yang mana ma di sini itu berupa isim mausul sehingga tanda jarnya itu dikira-kirakan karena isim mausul itu hukumnya mabni. Kemudian qala ar-rafi'iyyu ini adalah silah dari ma. Dan di sini silahnya berupa jumlah fi'liyah ya. Nah, kalau kita jelaskan satu persatu, qala di situ merupakan fi'il madhi ya, mabni fathah. Yang mana di sini qala itu yang di sini loh ya. Itu qala adalah fi'il muta'ati. Jadi membutuhkan yang namanya maf'ul. Nah, maf'ulnya mana atau maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya itu dibuang, takdirannya itu hu. Jadi kama qalahu ar-rafi'iyyu ya. Dan domir yang dibuang inilah yang menjadi aid atau domir yang kembali kepada isim mausul gitu. Jadi kalau kalian cek di bait apa itu sebelum yang bi'aidin mutasilin in tasab itu insyaallah baqi wa smumili wal hadfu indahum katsiran munjari itu setengah bait, kemudian bait selanjutnya bi'aidin mutasilin inin tasab ketika dibaca nasab bi fi'lin awasfin kaman narju yahab. Contoh di situ man narju yahab. Jadi takdirannya itu man narjuhu ya. Gitu. Jelas kan? Semoga jelas ya. Nah, di situ yang domir yang dibuang tadi itu yang posisinya sebagai silah dari isim mausul dan juga posisinya sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih yang dibuang karena ya qala di sini adalah fi'il yang mutaati. Yang hu tadi itu dibaca nasab ya, tanda nasabnya dikira-kirakan ya. Kemudian ar-rafi'iyyu di sini adalah isim bukan isim fa'il, tapi fa'il dari qala. Dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah sebab ar-rafi'iyyu adalah isim mufrad. Dan kalau kita perhatikan lagi, ar-rafi'iyyu ini tuh sebenarnya itu sifat dari kalimat yang dibuang. Takdirannya itu al-imamu ar-rafi'iyyu. Kayak al-imamu an-nawawiyyu, al-imamu al-bukhariyu, al-imamu al-ghazaliyu ya. Itu semua itu adalah sifat ya dari kalimat al-imamu. Takdirannya itu seperti itu ya. Jadi semestinya itu yang posisinya sebagai fa'il itu ya kalimat yang dibuang tadi, yang al-imamu tadi. Tapi ya untuk pemula nggak apa-apa, ar-rafi'iyyu di sini menjadi fa'il dari qala ya. Ya-nya di situ adalah ya nisbat ya. Karena asalnya kan ar-rafi'. Cuman di sini itu tidak bisa menjadi sifat. Nah, berhubung agar bisa menjadi sifat dari al-imamu maka ditambahi dengan ya nisbat gitu. Sama kayak al-ghazaliyu ya, al-imamu al-ghazaliyu itu al-ghazal itu kan bukan nama beliau, itu nama daerah mungkin ya, atau nama pekerjaan ayah beliau atau orang tua beliau ya, al-ghazal itu. Nah, berhubung al-ghazal di sini hendak dijadikan sebagai sifat dari al-imamu maka ditambahi dengan ya nisbat tadi ya. Kemudian selanjutnya aqwalun di sini menjadi khobar dari kalimat yang dibuang yang wahiyah tadi itu, wahiyah syar'an. Aqwalun di sini menjadi khobarnya, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab aqwalun di sini adalah jamak taksir dari qaulun ya. Kemudian wa af'alun di sini ataf nasak sebab ada huruf ataf wawu yang af'alunnya menjadi maktuf dari aqwalun. Af'alun sebagai maktuf, aqwalun sebagai maktuf alaih ya. Sehingga i'rabnya sama, aqwalun dibaca rafa, af'alun di sini juga dibaca rafa. Gitu. Kemudian muftatahatun. Muftatahatun di sini menjadi sifat atau naat dari af'alun. Sebenarnya di sini bukan sifat dari af'alun saja tapi aqwalun juga sebenarnya. Cuman gara-gara di sini susunannya itu muftatahatun setelah af'alun ya menjadi sifat dari af'alun gitu. Ya, enggak apa-apa lah ya. Nah, di sini menjadi sifat dari af'alun, sama-sama dibaca rafa ya. Terus juga sama-sama berupa isim yang nakiroh ya, sama-sama berupa isim yang mu'anas. Af'alun itu mu'anas karena kullu jam'in mu'anasun, dan di sini meskipun af'alun itu jamak kemudian sifatnya di sini itu menggunakan mu'anas itu bisa ya.
Sehingga di sini muftatahatun layak menjadi sifat atau naat dari af'alun. Dan muftatahatun di sini secara singkat ya isim maf'ul dari iftataha yaftatihu iftitahan, bahwa muftatihun wadaka muftatahun. Ya, berhubung af'alun itu mu'anas, jam'in mu'anasun, maka ditambahi tak marbutah gitu ya. Kemudian bitakbiri adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah kalimat at-takbiri yang berupa isim mufrad, sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah ya. Takbir itu secara singkat ya masdar dari kabbaro yukabbiru takbiron gitu. Kemudian muhtatamatun di sini ataf bayan tanpa perantara huruf ataf ya. Nah, di sini muhtatamatun itu adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah muftatahatun. Yang tadi muftatahatun sekarang muhtatamatun ya. Sama-sama dibaca rafa. Muhtatamatun juga sama, singkatnya itu adalah isim maf'ul dari ikhtatama yakhtatimu ikhtitaman fa huwa muhtatimun wadaka muhtatamun. Kemudian bitaslimi adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah kalimat at-taslimi yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian bisyaraito. Nah, di sini adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah kalimat syaraito yang berupa di sini adalah jamak dari syartun. Sebenarnya bukan syartun. Kalau syartun itu jamaknya itu syurutun. Tapi kalau syaraito itu jamak dari syaritoh. Nah, bedanya syartun sama syaritoh secara arti kalau saya cek di kamus itu artinya sama-sama syarat gitu. Cuman beda jamaknya itu tadi. Kalau syartun itu jamaknya adalah syurutun. Tapi kalau syaraid ini adalah jamak dari kalimat syaritoh. Nah, gitu. Silahkan kalian cek sendiri di kitab Hasyiah Al-Bajuri ya, untuk mempertegas atau untuk memperjelas. Ya. Nah, dan di sini berhubung di sini adalah syaraito adalah jamak taksir dan di sini wazannya adalah senggot muntahal jumu, maka tanda jarnya itu menggunakan fathah karena senggot muntahal jumu itu merupakan isim ghairu munsharif. Nah, sebagaimana bait wajura bil fathati malayan syarif malam yudhaf aw yaqub ba'da radif. Nah, isim ghairu munsharif itu tanda jarnya menggunakan fathah selama tidak dimudhafkan atau tidak bertemu dengan al. Dan syaraito di sini tidak ada alnya dan juga tidak dimudhafkan dengan kalimat lain. Ya, sehingga tanda jarnya menggunakan fathah. Kemudian maksusatin adalah sifat atau naat dari syaraito dibaca jar ya. Sama-sama dibaca jar, sama-sama isim nakirah, sama-sama mu'annas syaraito ku jam'in mu'annasun dan ya, syarat itu jamak, maksusatin itu mu'annas, maka bisa dijadikan sebagai sifat mausuf atau naat man'ut. Sehingga maksusatin di sini layak dijadikan sebagai sifat atau naat. Ya, maksusatin sebenarnya isim maf'ul dari khassa yakhussu. Ya, khassa yakhussu fa huwa khassun wa dzaka maksusun ya. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah ya. Dan insya Allah kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.